Siapa yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Saya tidak melihat dosa umatku yang lebih besar dari dosanya orang yang hafal Al-Quran kemudian melupakan hafalannya. Na'udzubillah. Menghafal Al-Quran nih, menghafal Al-Quran ada motivasi, targhib istilahnya. Ada juga tarhib, menakut-nakuti kepada kita semuanya bagi penghafal Al-Quran. Targhibnya, orang yang hafal Al-Quran mendapatkan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dianggap keluarga oleh Allah. Inna lillahi ahlina minan nas qila man hum ya Rasulullah hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Siapakah mereka ya Rasul? Kata para sahabat, Rasulullah mengatakan ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang istimewa di hadapan Allah. Bagi penghafal Al-Quran yang bagaimana? Yang selesai 30 juz dan juga diamalkan isinya dan juga dimurajaah, selalu diulang hafalannya, maka disebut ahlullah, disebut keluarga Allah. Sangat besar pahalanya, sangat besar keistimewaannya di hadapan Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hafal Al-Quran. Bahkan orang yang hafal Al-Quran adalah hamba-hamba Allah yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Al-Qurannya, untuk menjaga Al-Qurannya. Cuma kita perlu tahu pada hadis yang lain, bukan hanya hadis ini, ada hadis yang bentuknya tarhib agar kita mengulang hafalan kita, agar kita mengamalkan isi-isi Al-Quran. Apa tarhibnya? Dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Daud, uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Rasulullah bersabda, uridat alayya dhunubu ummati, semua dosa-dosa umatku ditampakkan kepada aku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita semua dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Saya melihat dosa-dosa umatku, falam ara dhanban a'zama, dan saya tidak melihat dosa yang lebih besar dari seorang laki-laki atau perempuan yang hafal Al-Quran lalu ia melupakannya. Jadi penghafal Al-Quran memang istimewa di sisi Allah kalau diamalkan isinya dan juga dimurajaah, diulang hafalannya. Akan tetapi dosa besar, bahkan kata Rasulullah, saya tidak melihat dosa yang lebih besar dari dosanya orang yang hafal Al-Quran lalu melupakannya, lalu thumma nasiya, kemudian melupakan hafalannya. Artinya bagaimana? Artinya orang yang hafal Al-Quran selesai dan tidak dimurajaah hafalannya lalu lupa, maka bukan pahala yang ia dapat, akan tetapi dosa besar. Apakah dengan hadis ini kita takut menghafal Al-Quran, berhenti menghafal karena takut dosa besar? Oh, bukan itu solusinya.
Jangan pas karena ada hadis seperti ini kalian malas menghafal, lalu besok pulang izin, kenapa mau berhenti? Kenapa? Takut dosa besar. Oh, itu keliru. Bukan itu solusinya. Solusinya tetap lanjutkan menghafal Al-Quran. Thumma turaji'u. Kemudian diulang. Bukan solusi berhenti menghafal, berhenti mondok, berhenti membaca Al-Quran. Bukan, itu bukan solusi namanya. Al-Islamu huwal hallu. Islam adalah solusi. Apabila ada masalah, pasti dalam Islam ada solusinya. Paham? Memang menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran pahalanya besar. Tapi kalau tidak mengulang dan dilupakan hafalannya, bukan pahala besar yang didapatkan, akan tetapi dosa besar. Siapa yang mengatakan? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Saya tidak melihat dosa umatku yang lebih besar dari dosanya orang yang hafal Al-Quran kemudian melupakan hafalannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menghafal, istiqomah murajaah atau mengulang, dan istiqomah mengamalkan isinya. Amin.